Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Biomaniac Channel. Kali ini kita membahas pencemaran lingkungan. Definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Polutan. Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau diambang batas. Kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran air. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau maupun rasanya. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemar air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah industri. Jenis limbah industri: limbah organik, limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna, serta mengandung asam belerang berbau menyengat, seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Logam berat misalnya raksa, timbal, dan kadmium sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan, serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik antara lain kulit buah, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas, cat, dan minyak wangi. Limbah pertanian. Bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul adanya penggunaan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan, kolam, sungai, waduk, atau danau. Dampak pencemaran air. Menurunnya kualitas lingkungan. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Pemekatan hayati. Apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun itu dapat meresap ke fitoplankton, kemudian fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil-kecil, ikan kecil dimakan ikan besar dimakan manusia. Bagaimana dengan tubuh manusia jika sering makan ikan yang beracun tersebut? Pasti akan ada timbunan zat beracun di dalam tubuh manusia. Mengganggu pemandangan. Limbah mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi.
Cara penanggulangan pencemaran air. Pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. IPAL, instalasi pengolahan air limbah, dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment, pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Kedua, secondary treatment atau pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Tertiary treatment, pengolahan ketiga yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Pengolahan ekskret. Cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R. Yang pertama, recycle atau pendaur ulangan, misalnya sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Yang kedua adalah reuse atau penggunaan ulang. Proses dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Ketiga, reduce adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya jika akan belanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas. Janganlah meminta tas plastik dari toko atau supermarket kalau akhirnya hanya dibuang saja. Yang keempat adalah repair, artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Pencemaran udara, macam-macam pencemaran udara. Pertama, pencemaran udara primer, contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Kedua, pencemaran udara sekunder, disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Faktor penyebab pencemaran udara. Aktivitas alam. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Aktivitas manusia. Pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia diantaranya pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti klorofluorokarbon, dan lain-lain. Dampak pencemaran udara. Pertama, bagi kesehatan. Akibat pencemaran udara diantaranya ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. B, bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. D, rusaknya lapisan ozon. Klorofluorokarbon merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, freezer, AC, dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Pencemaran tanah oleh limbah domestik. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan
bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli cat. Jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. B. Limbah industri. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti air raksa, seng, timbal, dan kadmium dan sidi dapat mencemari tanah. Limbah pertanian, penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu. Karena hara tanah semakin berkurang, penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Raksa dan siklodina dapat menyebabkan kerusakan ginjal. PCB dan siklodina akan mengakibatkan kerusakan pada hati ditandai seperti keracunan. Organofosfat dan karmobat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otak. Dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies dari rantai makanan akibat yang besar terhadap ekosistem. Dampak pada pertanian. Perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. 3. Cara penanggulangan pencemaran tanah. Remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Pembersihan on situ adalah pembersihan di lokasi terdiri atas fixing, injeksi, dan bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, misalnya jamur dan bakteri, bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Pembersihan ex situ meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Demikian penjelasan singkat tentang pencemaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.